Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Mr. Love Handy 627 channel. Sobat, teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi. Kita akan kupas lagi aplikasi MS Word, Microsoft Word. Yang aplikasi ini semua orang memakainya. Semua orang memakainya karena pemakaiannya yang begitu mudah dan sangat tentunya nanti akan menjadi familiar yang akan kita gunakan sehari-hari untuk pelajar, untuk teman-teman pelajar, untuk teman-teman bekerja. Ini nanti akan banyak kita gunakan. Nah, aplikasi MS Word sendiri, teman-teman, ini coba kita bobok lagi dalamannya, fasilitas apa saja yang bisa disematkan di MS Word ini yang tentu saja akan punya banyak manfaat. Langsung saja kita buka MS Word. Kita bisa ketikkan di search di sini, atau di video sebelumnya kita sudah pernah belajar tata cara membuat shortcut. Nah, ini untuk MS Word sudah saya bikinkan shortcut. Jadi ketika kita membuka MS Word aplikasi ini jadi jauh lebih mudah. Oke, kita buka saja, kita klik satu kali. Nah, sebelum kita masuk ke MS Word sendiri melalui blank dokumen, kita bisa lihat, teman-teman, dokumen-dokumen yang pernah kita buka sebelumnya akan tampil di menu recent. Dan sebaliknya, dokumen-dokumen yang sudah kita pin lagi itu akan muncul di menu pin. Karena kebetulan saya tidak membuat pin, jadi tidak muncul di sini. Yang muncul adalah di menu recent. Ini adalah file-file yang sudah pernah saya buka sebelumnya. Ini akan muncul di sini. Sebelum kita latihan membuat kalimat paragraf pengetikan di blank dokumen, kita akan coba ulik, kita akan coba kupas lebih dalam lagi terkait dengan menu-menu yang ada di MS Word sebelum kita masuk ke blank dokumen. Oke, menu-menunya kawan-kawan, tentu akan ada menu option. Option ini seperti setting gitu. Menu setting, kita buka saja. Nah, di menu setting, di menu option itu akan muncul berbagai macam setting yang nantinya akan berpengaruh ke menu-menu yang ada di MS Word, ke fasilitas-fasilitas yang ada di MS Word. Di dalam option sendiri akan ada beberapa menu seperti general, display, sampai dengan trust center. General ini berisi fungsi-fungsi untuk menonaktifkan atau mengaktifkan menu-menu yang nanti akan tampil di menu dokumen. Nah, ini yang sudah tercentang di sini, show mini toolbar. Nanti ketika kita membuka dokumen baru, mini toolbar ini akan muncul. Jika kita uncheck, nanti menu toolbar ini tidak muncul, seperti itu ya intinya. Oke, ini username-nya. Username bisa diisi sembarang, biasanya ini otomatis sesuai dengan adminnya gitu. Oke, nanti kita bisa atur warnanya, circle dan strips-nya. Nah, ini terkait juga dengan setting privasinya, bisa kita atur semua di sini. Dan jika teman-teman tidak yakin nanti untuk menceklis atau tidak, karena nanti akan berpengaruh ke laman MS Word-nya, mungkin saya sarankan jangan diubah-ubah menu settingan yang ada di sini. Nah, gitu ya namanya. Oke, terkait dengan option display, setting display-nya. Nah, ini ada banyak yang tidak aktif, artinya sudah perlu settingan lagi untuk mengaktifkannya. Sekali lagi, jika mungkin ini manfaat dari masing-masing menu ini dirasa
tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dibutuhkan, nggak apa-apa, kita biarkan saja. Nah, di bawah ini ada juga terkait dengan settingan printer, terkait dengan print drawing grid invert. Nah, print drawing ini akan memunculkan gambar printer di MS Word-nya. Nah, kita uncheck, nanti gambar printernya jadi hilang, tidak ada. Nanti kita akan kesulitan untuk membuat cetakan. Oke, berikutnya terkait dengan masing-masing option di sini, kita checklist yang dirasa perlu. Jika tidak, ya kita tidak perlu checklist. Artinya, ini menu defaultnya, dan yang sebaiknya kita tidak utak-utik. Nah, berikutnya kita masuk ke option proofing. Proofing ini terkait dengan auto correct option jika kita salah, karena untuk Windows-nya, untuk Microsoft Office-nya sudah terset ke English, Pak. Seperti itu. Nanti kalau secara bahasa Inggrisnya salah, nanti akan di autocorrect. Oke, berikutnya ada juga terkait dengan setting untuk uppercase, content number, file address, flag repeated, seperti itu. Ada juga terkait dengan grammar-nya, check spelling as you type. Nah, untuk checklist di sini terkait dengan ketika kita ada mengetik sebuah kalimat yang tidak sesuai dengan default-nya sistem, maka nanti akan ada kayak garis merah di bawahnya. Nah, itu terkait dengan checklist yang ada di sini, check spelling, mark grammar. Nah, ini pengaruh di tampilan MS Word-nya. Oke, ini defaultnya. Saya sampai dengan penggunaan saat ini belum pernah utak-utik, jadi defaultnya. Nah, ketika dirasa perlu, mungkin kita bisa utak-utik di sini. Kalau tidak perlu, ya kita biarkan saja. Oke, berikutnya setting save. Ini setting option untuk setting penyimpanan dokumen. Di sini ada pilihan save files in this format adalah Word dokumen. Artinya ketika kita melakukan penyimpanan dokumen, maka nanti bentuk tipe jenis filenya adalah Word dokumen. Nah, untuk jenis penyimpanan yang lain itu ada banyak sekali. Ada Word Pro, ada Word 97 2003, dan di sini bisa kita pilih. Untuk defaultnya memang di Word dokumen. Yang masing-masing ini tentunya punya manfaat sendiri-sendiri. Nah, web page filter, rich text format, ini punya manfaat sendiri-sendiri yang kita tidak perlu yang lain ini, maka kita pilih saja Word dokumen. Oke, atau recover file location, ini ketika ada recover dokumen, nanti sebenarnya ketika MS Word itu kita tutup secara paksa, maka sebenarnya masih ada dokumennya tersimpan di sini. C user pajak upload Microsoft Word. Nah, kita terus paksa dan kita buka lagi, maka nanti biasanya akan muncul kembali itu file terakhir yang sudah pernah kita ketikkan, nanti akan muncul kembali, dan file itu tersimpan di sini. Biasanya ini membentuk kayak penyimpanan sementara berikut. Oke, berikutnya untuk penyimpanan dokumen sendiri yang sudah pernah kita ketikkan itu defaultnya ada di C user pajak dokumen. Nah, dari sini pun kita bisa lakukan penyimpanan secara manual yang biasa kita simpan ke tempat yang biasa sudah kita hafal ya. Defaultnya ada di sini. Oke, berikutnya terkait dengan offline editing option. Nah, ini setting-setting defaultnya teman-teman.
terkait setting defaultnya, dan kalau dirasa ini nggak mempengaruhi banyak ke pengetikan kita penyebarannya, nggak usah diubah-ubah lagi. Oke, berikutnya option terkait language atau bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris, dan kita pun bisa menambahkan bahasa yang akan kita mungkin perlukan dengan memilih menu add a language. Nah, di sini ada pilihan Arab, ada pilihan Assamese, gitu. Bahasa-bahasa di seluruh dunia ada di sini. Bahasa Indonesia sudah ada. Nah, yang secara otomatis kita sort bahasa-bahasa ini dan kita install, maka nanti akan muncul di pilihan di sini. Oke, di sini ini untuk setting bahasa atau language. Berikutnya ada lagi menu accessibility. Biasanya kan teman-teman, kalau untuk word option ini dirasa kita nggak perlu amat. Nah, sebaiknya memang saran saya nggak perlu kita utak-utik. Toh yang kita gunakan untuk MS Word ini kan fungsinya untuk mengetik, jadi nggak perlu diubah lagi. Kali ini kenapa perlu saya sampaikan, agar teman-teman semuanya itu tahu bahwa MS Word itu sebenarnya fasilitasnya banyak sekali, dan untuk MS Word sendiri bisa disetting di menu option ini. Nah, oke, sampai di sini teman-teman. Untuk yang lain yang biasanya banyak digunakan itu di sini, customize ribbon. Nah, ini nanti ribbon ini panel-panelnya, menu-menunya yang akan muncul di atas blank dokumen tadi. Menu-menu di MS Word akan tampil di atas dokumen yang blank dokumen. Nah, ini ngambilnya dari sini. Nah, yang sebelah bagian kanan, main tabs, inilah nanti yang sama persis yang ada di blank dokumen. Yang biasa kita gunakan mungkin yang belum ada, kita bisa aktifkan dengan memberikan checklist di sini. Oke, checklist di sini. Biar untuk membuktikan, baik kita bisa tutup dulu, kita bisa buka new dokumen. Kita pilih new dokumen, kita pilih blank. Coba tadi kita mau tambahkan menu developer. Untuk sementara, untuk awal, untuk bukti di sini tidak ada menu developer, dan nanti kita akan tambah menunya. Yang cara menambah menu itu ya dari option tadi, more option. Oke, dari customize ribbon kita pilih di main tabs-nya, kita aktifkan dengan memberikan centang. Nah, inilah nanti yang menu-menu yang akan muncul di jendela MS Word. Kita sudah pilih contohnya, terus kita oke. Developer akan muncul di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, developer ini biasanya digunakan untuk membuat robot. Teman-teman ya, membuat robot. Kita kenal robot makro. Dengan robot makro ini ya mempermudah pekerjaan kita dalam melakukan pengetikan. Bisa juga developer ini disinkronkan dengan Visual Basic. Ini Visual Basic ini bahasa pemrograman, itu bisa dibuat di MS Word juga, canggih bukan? Oke, ini untuk memunculkan developer, kita manfaatkan dengan mengubah option settingan yang ada di MS Word melalui menu Word Option. Oke, customize lagi itu banyak sekali menu-menunya, dari home, insert, drawing,
Kalau ini sama saja saya juga belum pernah melakukan otak-atik ini ya, otak-atik di Customers Ribbon. Defaultnya memang seperti ini. Defaultnya tadi di awal memang developer tidak ada. Defaultnya memang developer itu tidak langsung muncul di jendela MS Word. Makanya untuk memunculkan developer, maka kita harus berikan centang di main tab di menu Customize Ribbon. Oke, berikutnya jika kita ingin menambahkan ribbon-ribbon yang lain, kita bisa pilih di sini yang menurut kita dipergunakan. Yang menurut kita dipergunakan bisa kita kasihkan, bisa kita munculkan ke toolbar atau di jendela blank dokumen. Kalaupun dirasa nggak perlu kita buat ribbonnya. Oke, seperti itu. Berikutnya quick access toolbar. Ini hampir sama dengan Customize Ribbon, teman-teman. Ini gunanya untuk membuat akses ke toolbarnya lebih cepat, gitu aja. Jadi sini saya default sudah ditampilkan, sudah diaktifkan menu auto save, undo dan redo. Itu. Untuk menambahkan yang lain, kita tinggal dari menu yang sebelah kiri separator, kita bisa langsung sorot. Berikutnya kita add. Nah, nanti akan muncul di sini. Otomatis ketika menu-menu sudah muncul di sini, nanti akan muncul juga di jendela MS Word-nya. Oke, ini banyak sekali menu-menunya teman-teman yang bisa kita pilih dan bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah di sini, langsung pilih OK. Seperti itu. Nah, untuk MS Word sendiri sudah ada fasilitas add-in. Add-in ini fasilitas saja teman-teman. Fungsinya untuk misalnya add-in ini ada harus instalasi dulu karena ini fasilitas tambahan. Kita harus download dulu, baru kita install dan nanti secara otomatis nanti akan masuk ke menu MS Word-nya. Nah, ini add-in yang ada di MS Word. Ini add-in seperti tanggal, seperti nomor telepon, itu bisa kita berikan secara add-in secara otomatis di MS Word, dan ketika kita aktifkan add-in itu, maka secara otomatis fungsi dari setiap menu itu akan tampil di MS Word. Oke. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah menu Trust Center. Trust Center ini berfungsi ketika kita akan mengaktifkan makro. Makro itu basicnya, dasarnya adalah untuk membuat robot secara sederhana. Misalkan dengan rumus tertentu yang kita masukkan ke makros, itu nanti makros secara otomatis akan bekerja sesuai dengan perintah atau algoritma yang kita masukkan. Sama dengan makros yang ada di MS Excel. Biasanya makros ini nanti bisa sering kita pakai itu ketika kita buat merge dokumen. Nah, apa itu merge dokumen? Teman-teman boleh tunggu video saya berikutnya. Oke, sampai di sini dulu tutorial terkait dengan macam-macam fungsi yang ada di MS Word Option. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.